Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara melatih pemain dengan gaya main pullback agar efektif. Oke guys, jadi hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya melatih pemain dengan gaya main fullback agar efektif. Dan pemain yang akan saya latih kali ini bukan pemain milik saya pribadi guys, melainkan pemain milik Bang Edo yang kembali mempercayakan pemainnya dilatih oleh saya secara individu. Jadi, ini adalah kali ketiga Bang Edo menggunakan jasa joki latihan militer NN Top 11. Dan buat teman-teman yang kebetulan tidak sempat atau malas melatih pemain secara individu karena prosesnya sangat-sangat lama, kamu bisa hubungi saya via WhatsApp dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ini adalah pemain milik Bang Edo yang akan saya latih secara individu, namanya Peter Edi. Kualitasnya saat ini ada di angka 49% atau setara dengan kualitas mutu bintang 3. Saat ini dia hanya bisa bermain di satu posisi, yaitu DL atau back kiri dengan satu keahlian khusus dinding pertahanan. Tinggi badannya 176 cm, berat badannya 75 kg, cukup ideal dan hanya kaki kanannya saja yang bagus untuk menendang. Kemudian untuk gaya mainnya sendiri yaitu fullback kiri ya guys ya. Nah, di posisi ini sebenarnya ada dua gaya main yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu pullback dan yang kedua yaitu wingback. Dan kedua gaya main ini meskipun ada di posisi yang sama, tapi sebenarnya memiliki keterampilan dan peran yang berbeda guys. Pullback meskipun bisa membantu menyerang dari bawah sayap, tapi dia lebih cenderung fokus pada pertahanan, sementara wingback cenderung lebih sering keluar dari areanya untuk membantu serangan guys. Nah, salah satu contoh pemain yang bisa disebut fullback legendaris yaitu Ashley Cole, legenda Chelsea. Kemudian untuk wingbacks yaitu Trent Alexander-Arnold, kemudian Rick James, Ben Chilwell, dan siapa lagi ya? Ya, intinya itulah beberapa contoh mengenai wingbacks. Kalau fullback jarang. Sekarang kecenderungan pemain back sayap itu cenderung lebih sering membantu serangan dari sisi. Oke, dan untuk melatih fullback hari ini Bang Edo sudah menyiapkan lebih dari 600 booster kondisi, tapi Bang Edo minta agar saya tidak menghabiskan semuanya guys. Jadi Bang Edo ingin agar saya menyisakan sekitar 100 booster kondisi untuk stok cadangan. Jadi modal yang akan saya gunakan kali ini kurang lebih sekitar 500 booster kondisi. Dan nanti kita lihat apakah dengan modal segitu saya bisa meningkatkan pemain bintang 3 hingga punya kualitas bintang 8. Nah, untuk itu buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya melatih pemain bintang 3 jadi pemain bintang 8, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh ya, satu lagi guys, saya mau minta tolong nih guys, khusus buat orang baik yang nonton video ini. Ya, saya tahu ini berat banget, bahkan lebih berat dari angkat berat 1 ton. Tapi ini harus dilakukan guys. Jadi mohon bantuannya guys agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik ke depannya. Di sisi kiri bawah video ini ada tombol like guys. Tolong ditekan sekali aja guys. Sekali aja. Ya betul gitu guys. Nah, kalau sudah silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih.
Oke guys, langsung saja mari kita mulai sesi latihannya guys. Dan hal pertama yang biasa saya lakukan sebelum melatih keterampilan pemain yang akan saya latih secara individu, saya biasanya akan melatih posisi baru maupun keahlian khusus terlebih dahulu guys. Tujuannya yaitu agar proses latihannya bisa berlangsung lebih cepat, karena jika kualitasnya sudah terlalu tinggi, proses latihan posisi maupun keahlian khusus bisa menjadi lebih sulit lagi guys. Untuk itu buat teman-teman yang berencana melatih pemain secara individu, usahakan kamu buka posisi maupun keahlian khusus terlebih dahulu ya guys ya. Setelah itu baru kita latih keterampilannya guys. Nah, pada sesi latihan yang pertama, saya akan melatih posisi center back untuk membuka beberapa atribut gelapnya seperti atribut kekuatan maupun atribut sundulannya guys. Dan untuk melatih posisi baru, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat. Kemudian isi full slot di sini, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oh ya, agar proses sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan untuk membantu kita menekan layar kaca guys. Nama aplikasinya Auto Clickers atau semacamnya, dan kamu bisa mengunduhnya secara gratis di Play Store. Oke guys, setelah kamu mengunduhnya, jika keluar seperti ini, kamu bisa klik OK. Kemudian kita akan diarahkan ke menu pengaturan, dan kita bisa masuk ke aplikasi, kemudian klik gunakan Auto Clickers. Yang di atas klik nonaktifkan untuk sementara, kemudian aktifkan lagi, dan jika keluar seperti ini, tetap tenang, kamu bisa klik tanda centang di pojok kiri bawah, tunggu 10 detik, dan setelah selesai kita klik OK. Selanjutnya kita kembali perlahan ke dalam game, kita bisa klik kembali aja. Oke, dan kita akan diarahkan kembali ke dalam game top 11-nya guys. Oke, dan sekarang kita sudah masuk ke dalam game. Nah, di sini kamu bisa aktifkan mode multi target. Aplikasinya kita close biar tidak mengganggu. Selanjutnya kita bisa klik tanda plus yang icon hijau ini guys. Kita klik tanda plus, kemudian geser nomor 1 di sini. Nah, sekarang kita bisa ubah untuk durasi kliknya jadi 70 atau 80. Selanjutnya klik play yang atas, kemudian klik tanda plus lagi, geser nomor 2 di sini, ubah lagi durasi kliknya ke 70 guys. Klik play lagi, klik tanda plus lagi, nomor 3 geser di sini, ubah ke 70 lagi. Oke, dan sekarang semua sudah kita atur. Kita bisa klik play. Dan seperti biasa, lakukan sesi latihan ini berulang kali hingga proses pelatihan posisi baru selesai. Dan kali ini kita melatih pemain dengan kualitas yang cukup rendah, jadi untuk sesi latihan posisi baru maupun keahlian khusus bisa lebih cepat ya guys ya, dibandingkan dengan pemain yang punya kualitas lebih tinggi. Dan ini adalah salah satu keuntungan ketika kita melatih posisi maupun keahlian khusus terlebih dahulu sebelum melatih keterampilannya guys. Dan saya ingatkan lagi, durasi video ini akan memakan waktu yang sangat-sangat panjang, kurang lebih dari kualitas 60 hingga kualitas 140 itu kurang lebih sekitar 1,5 jam lah, kurang lebih seperti itu. Dan semoga saja nggak nyampe 1,5 jam ya guys ya. Oke, jadi kita akan terus mengulangi sesi latihan ini hingga posisi barunya selesai. Dan ini adalah pemain yang termasuk ke dalam pemain fast trainer guys. Jadi setiap sesi latihan kita bisa mendapatkan 2 keterampilan. Nah, 2 keterampilan bisa kita dapatkan. Jadi dalam 5 latihan dapat 2 itu udah bagus. Tapi misalkan pemain yang kamu latih yaitu pemain bintang 3, tapi ternyata hanya mendapatkan sesi latihan yang kurang memuaskan atau mendapatkan keterampilan 1-2 dalam 5 kali sesi latihan, itu berarti pemain yang kamu latih bukan pemain fast trainer guys. Jadi kamu harus pikirkan lagi untuk melatih keterampilannya gitu. Dan itu adalah salah satu cara kita melihat
dan memastikan apakah itu adalah pemain bagus atau tidak. Tapi misalkan kualitasnya memang sudah terlalu besar, misal dapat 1 atau 2 pun tidak masalah. Tapi misal kualitas kecil seperti ini, pas dilatih posisi baru ternyata prosesnya lama, itu berarti pemain yang kamu latih bukan pemain fast trainer gitu. Jadi jangan dipaksakan gitu guys, jadi yang ada nanti malah buang-buang booster kondisi. Oke, dan saat ini pemain sangat-sangat kelelahan, kita harus kembali memulihkan kondisinya guys. Sekarang kondisi pemain sudah pulih, kita butuh 8% keterampilan lagi untuk meningkatkan posisi barunya. 2. Ini bagus banget dilatih, dapatnya 222 dalam 5 kali sesi latihan, bahkan dalam beberapa kali sesi latihan hingga prosesnya selesai guys. Mantap. Nah, sekarang kita bisa pulihkan dan posisi baru sudah berhasil kita latih, yaitu DC atau center back. Sementara untuk keahlian khususnya sudah ada, jadi kita tidak perlu melatih keahlian khususnya lagi. Dan selanjutnya kita bisa melatih keterampilannya guys, karena ini adalah fullback. Pemain ini punya prioritas untuk bertahan dengan baik dan mereka cenderung memiliki atribut pertahanan yang bagus, sementara dia juga cenderung memberikan suplai bola yang baik dari area pertahanan, atau terkadang dia juga sering terlibat melakukan build up dari area belakang. Jadi kita nanti juga akan meningkatkan atribut umpan silangnya. Tapi pada sesi latihan yang pertama, kedua maupun ketiga, kita harus fokus terlebih dahulu ke atribut kunci dan juga atribut pendukungnya. Nah, setelah itu kita bisa fokus melatih atribut yang lainnya guys, yang tidak terlalu kita utamakan. Tapi fokus pertama yang akan kita lakukan pada sesi latihan kali ini, fokus pada atribut kunci terlebih dahulu agar lebih tinggi dari atribut manapun. Setelah itu kita latih atribut pendukung, dan setelah itu baru atribut yang biasa. Oke, pada sesi latihan yang pertama kita akan meningkatkan atribut keberanian, kekuatan, penjagaan, dan juga tackle menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Nah, sesi latihan ini akan mengurangi kondisi pemain sebesar 13,5%. Lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, setelah kita menggunakan drill latihan hentikan penyerang, selanjutnya kita bisa klik aplikasi auto clickersnya lagi guys. Dan sekarang kita bisa biarkan aplikasi ini bekerja dengan sendirinya guys. Jadi tugas kita hanya memulihkan kondisi pemain yang sudah kelelahan. Dan saya ingatkan lagi, proses ini akan berlangsung sangat-sangat lama ya guys ya. Jadi siapkan kopi terlebih dahulu sebelum kamu menonton video ini sampai selesai, biar nggak ngantuk pak. Soalnya lama banget, saya nggak bisa bercanda soalnya. Saya nggak bisa bercanda, mau bikin konten kayak gimana pun, saya orang yang sulit sulit bercanda guys. Nggak bisa saya kayak orang-orang gitu bikin teman-teman ketawa, nggak bisa, serius nggak bisa. Jadi saya mode serius aja. Mode serius pak. Oke, sekarang kita bisa perhatikan atribut tackle sudah meningkat di angka 60%-an, penjagaan 81, keberanian 81. Jadi atribut penjagaan dan keberanian sudah terlalu tinggi. Kita harus hindari itu agar nantinya atribut tackle bisa meningkat jauh lebih tinggi dari kedua atribut tersebut. Dan pada sesi latihan yang kedua, kita terpaksa harus menggunakan drill latihan lain. Tujuannya yaitu agar nanti atribut penjagaan maupun keberanian ada di bawah atribut tackle-nya guys. Jadi itu pentingnya ketika kita selalu memantau sesi latihan yang sedang kita lakukan. Nah, pada sesi latihan yang kedua kita bisa menggunakan drill latihan penyelesaian 1 on 1 untuk kembali meningkatkan atribut tackle-nya guys. Tackle ini adalah atribut penting untuk seorang fullback. Jadi perbedaan fullback dengan wingback sudah saya bahas di awal, bahwa wingback cenderung lebih menyerang sedangkan fullback cenderung lebih ke bertahan. Keduanya hampir sama karena kedua pemain ini juga punya kecenderungan memberikan suplai bola dan terkadang membantu melakukan build up dari lini pertahanan. Tapi kalau wingback dia cenderung kadang-kadang
bekerja seperti gelandang kiri guys, menusuk ke tengah lalu melakukan tembakan dari luar kotak penalti meskipun kebanyakan gagal. Untuk itu buat teman-teman yang memang ingin melatih wingback, usahakan kamu tambah posisi baru seperti ML maupun AML. Jadi 3 posisi, DL, ML, AML atau DL, ML, MC untuk membuka atribut tembakan maupun penyelesaiannya. Tapi kalau DL kamu buka posisi MC juga nggak apa-apa, khusus untuk membuka atribut tembakan karena pemain tersebut terkadang punya kecenderungan melakukan tembakan dari luar kotak penalti ketika pemain-pemain depan sudah agak sedikit frustasi gitu, atau terkadang ketika punya kesempatan lah. Nah sekarang atribut tackle sudah meningkat di angka 82% ya guys ya, termasuk cepat ini pemain dilatih. Atribut tackle sudah meningkat 82%, tapi kita tingkatkan hingga atributnya mungkin naik ke angka 100%an guys. Kita lanjutkan lagi. Nah kalau kita lanjutkan lagi, bahas tadi apa, wingback ya. Wingback itu cenderung punya kecepatan yang bagus. Wingback cepat, kemudian berani keluar dari areanya, dan selain itu juga punya crossing yang bagus gitu guys. Fullback juga sama sebenarnya, punya crossing yang baik tapi cenderungnya lebih ke keterampilan bertahan. Untuk keterampilan menyerangnya cuma fokus di umpan silang saja guys. Tapi kalau misalkan wingback bisa ada atribut passingnya juga bisa bagus, meskipun nggak lebih bagus daripada crossingnya. Dan kalau fullback ini kita nggak mesti harus melatih atribut kecepatannya dengan tinggi, nggak harus guys. Kita bisa fokus ke kekuatan, jadi lebih mirip ke posisi center back kalau fullback ini. Meskipun posisinya sama di sisi kiri maupun kanan, tapi lebih mirip ke center back menurut saya pribadi. Tapi misalkan salah, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan karena postur pemain ini pendek, jadi kita tidak terlalu fokus untuk meningkatkan atribut sundulannya ya guys ya. Jadi kita akan alihkan atribut sundulan ke atribut yang lainnya. Nah sekarang atribut tackle sudah meningkat di angka 101%. Selanjutnya kita bisa tingkatkan atribut pendukung mungkin. Untuk atribut pendukungnya rencananya saya akan meningkatkan atribut penempatan posisi, atribut pendukung, dan juga kekuatan serta penjagaan. Pada sesi latihan yang ketiga, sekarang kita bisa menggunakan drill latihan gunakan kepalamu untuk meningkatkan atribut sundulan, penempatan posisi, sundulan dan penempatan posisi. Tapi jangan biarkan juga nanti atribut gelapnya terlalu tinggi ya guys ya. Itu buat nanti aja, misalkan udah kepepet mau naikin kualitas mutu. Jadi kita tahan dulu atribut gelapnya, jangan sampai naik tinggi, fokus ke atribut terang. Atribut terang yang atribut kunci dan juga atribut pendukung, itu yang terpenting. Nah setelah itu kita baru tingkatkan atribut yang lain-lainnya yang nantinya mungkin akan ada di nomor 3 setelah atribut pendukung. Jadi atribut kunci, fokus, kemudian atribut pendukung, selanjutnya atribut biasa gitu, atribut terang yang biasa. Dan yang terakhir kita bisa fokus naikin kualitas mutunya dengan melatih atribut gelapnya sedikit. Oke. Masih sangat lama sekali ya guys ya. Di sini kualitasnya masih 59%-an. Jadi harus benar-benar sabar. Kalau nggak sabar ya sabri. Bentar lagi naik nih ke kualitas 60 dan benar saja naik. Sekarang sudah naik menjadi pemain bintang 4. Tentu saja ini adalah sesi latihan yang baik untuk Veteran Iti, sang fullback kiri dari Persib Bandung. Nggak tahu ini rekrutan dari mana, nggak tahu dari akademi remaja maupun dari lelang, saya kurang tahu pasti. Sebenarnya Bang Edo memiliki lini serang yang baik, tapi kualitasnya masih tanggung. Sebenarnya lebih baik
penyerang dulu guys, upgrade penyerang dulu sama support. Penyerang produktif kemudian bikin support. Kalau ini Bang Edo sepertinya jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Peter Eddy, dan dia sangat tertarik sekali untuk menurunkan dia sebagai pemain inti. Jadi dia berencana melatihnya secara individu menggunakan jasa joki latihan militer yang saya lakukan akhir-akhir ini guys. Oke, perlahan tapi pasti kualitas pemain sudah meningkat dengan sangat baik sekali. 5 atribut sekaligus kita dapatkan di sini. Untuk atribut penempatan posisi sudah naik 90%, sundulan 55%. Nah, kita bisa perhatikan di sini guys. Kemudian pada sesi latihan yang keempat, kira-kira kita fokus latih apa ya guys ya. Untuk fullback juga jangan lupa ya guys ya, bahwa fullback terkadang juga agresif. Meskipun tidak terlalu cepat tapi agresif guys. Dia cenderung bisa memotong aliran bola yang dikirimkan pada penyerang sayap lawan. Jadi tugasnya bukan adu sprint sama penyerang sayap lawan, bukan guys, tapi dia menghentikan umpan-umpan panjang maupun pendek yang akan dikirimkan ke area tersebut. Dan dengan penempatan posisi yang baik, dia biasanya cenderung bisa memotong aliran bola. Oke, pada sesi latihan keempat kita bisa fokus untuk meningkatkan, bentar guys, penempatan posisi udah, tackle tadi udah. Oke, selanjutnya bentar. Ada sentuhan kucing-kucingan untuk meningkatkan atribut penempatan posisi, agresivitas, tackle, dan kebugaran. Oke. Kucing-kucingan pada sesi latihan yang keempat, kita kembali fokus melatih atribut penempatan posisinya guys, sekaligus meningkatkan atribut kebugaran serta agresivitas. Dan dengan drill latihan ini si pemain juga akan meningkatkan atribut passingnya ya guys ya. Kalau naik gimana bang? Ya nggak apa-apa, naiknya juga nggak secepat melatih atribut terang. Paling dari beberapa kali sesi latihan, misalkan 2 kali sesi latihan baru dapat 1 gitu. Beda dengan meningkatkan atribut terang yang cenderung memang bisa meningkat lebih baik di setiap sesi latihannya guys. Tackle 106, penempatan 96, agresivitas 72. Oke, lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi guys. Pemain sudah mulai kelelahan, begitupun dengan saya, karena sudah 20 menitan saya melatih pemain ini guys. Baru bintang 4, jadi baru naik 1 bintang. Jadi masih ada beberapa bintang lagi yang harus kita dapatkan. Setelah ini pemain yang saya latih akan naik ke bintang 5, bintang 6, bintang 7, dan bintang 8. Wah, prosesnya masih lama banget guys. Jadi sabar ya guys ya. Karena teman-teman katanya lebih suka bahas durasi panjang kayak gini, ya udah saya buatkan. Biar anda ini puas gitu. Kalau bikin pendek bilangnya pendek, sulit dimengerti. Oke guys, sekarang atribut penempatan posisi sudah naik di angka 100%, agresivitas 76, sementara atribut lainnya masih rendah. Dan kita pulihkan lagi kondisinya. Oke. Pada sesi latihan yang kelima kalau nggak salah ya, 5 kita bisa tingkatkan, bentar guys, saya suka lupa orangnya, ajib, lupa banget pak. Tackle udah 110, penempatan udah 100 juga. Selanjutnya kita bisa bentar guys, latih apa ya,
Soalnya kalau ngebangun atributnya sebenarnya yang agak bingung juga. Soalnya kalau misalkan nanti saya salah pilih drill, yang ada atribut yang nantinya bukan jadi atribut kunci malah naik lagi guys. Nanti kalau udah terlalu tinggi malah naikin atribut kuncinya jadi berat. Soalnya kan target nanti atribut kunci bakalan 200 semua, bakal 200%an semua. Kita sesuaikan lah dengan booster kondisi yang kita akan habiskan kali ini. Karena meskipun ada modal yang cukup banyak 600, tapi kita tidak akan menghabiskan semuanya guys. Jadi ya kurang lebihnya sekitar 500 booster kondisi akan kita habiskan hari ini, dan semoga saja efektif. Oke, jadi kita gunakan drill latihan hentikan penyerang kembali untuk meningkatkan atribut tackle. Tapi dari sini atribut penjagaan juga akan ikut naik, dan nggak apa-apa banget karena penjagaan juga penting. Selain dari penempatan posisi, penjagaan juga penting guys. Karena lawannya pemain sayap yang cenderung punya kecepatan. Kalau misalkan sama-sama punya sprint bagus, sebenarnya bisa aja, tapi karena yang kita latih adalah fullback, jadi kita harus hati-hati jangan sampai nanti atributnya tidak sesuai dengan gaya mainnya guys. Dan saat ini untuk level gaya mainnya sudah meningkat. Oke, 115 tackle, penempatan 100, keberanian naik 86, penjagaan 86. Keberanian oke, 3 bagus ini pak, asli pemain ini bagus. Tapi kita harus hati-hati karena jika salah pilih drill yang ada nanti atribut gelap juga naik terlalu pesat. Seperti kita perhatikan di sini atribut dribble justru sudah naik di angka 71, sementara umpan silang masih 56. Jadi udah lebih tinggi daripada umpan silangnya guys. Oke, 120% untuk tackle, penjagaan 90%, keberanian 90%. Nah, untuk atribut umpan silang dan sundulan masih terlihat rendah. Umpan silang dan sundulan masih terlihat rendah, tapi kita akan membuat atribut sundulan lebih rendah dari atribut manapun guys, karena postur tubuhnya pendek. Dan kita akan menggunakan drill latihan umpan bola mati untuk meningkatkan atribut sundulan dan juga penjagaan. Sundulan, umpan silang, dan penjagaan. Sesi latihan ini memang berlangsung seperti yang terlihat jauh lebih efektif daripada sesi latihan sebelumnya. Ini dikarenakan atribut tembakan sangat rendah, ada di bawah 20% tadi. Jadi atribut tembakan juga akan ikut naik dengan cepat ya guys ya, karena atributnya memang sangat-sangat rendah. Nah, sekarang umpan silang 62, sundulan 60, sementara atribut penjagaan juga akan naik mengejar atribut penempatan posisi. Jadi kita juga harus mempertimbangkannya lagi guys, agar atribut penjagaannya tidak lebih tinggi daripada atribut penempatan posisinya. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita coba hindari atribut penjagaan agar tidak meningkat terlalu tinggi. Antisipasi bola atas, ada penjagaan. Untuk penguasaan bola, drill penguasaan bola kira-kira apa nih? Umpan sebelum tembakan, atau kita gunakan fisik dan mental di sini. Tapi oke, sekarang kita latih dulu lah kekuatannya guys. Kita latih kekuatannya dulu karena fullback juga butuh kekuatan untuk menghentikan serangan sayap dari lawan. Nah, di sini atribut kekuatan akan meningkat, tapi atribut gelap juga akan naik ya guys ya, seperti atribut tembakan dan juga penyelesaian. Tapi fokus kita pada atribut kekuatannya. Kita akan buat atribut kekuatan juga tinggi. Kekuatan, kebugaran juga harus tinggi guys, karena penyerang lawan cenderung punya fisik yang bagus tapi tidak terlalu kuat. Biasanya gitu, pemain sayap punya kecepatan, punya dribble,
yang baik, punya crossing. Jadi untuk menggantikannya harus ada pemain yang kuat, punya penempatan posisi dan tackle yang bagus. Jadi dia nggak perlu beradu sprint dengan penyerang sayap lawan. Cukup menghadang bola yang mengarah tepat pada penyerang sayap, dia akan memotongnya atau dia akan bermain agresif untuk menghentikan penyerang sayap tersebut dengan agresif, dan dengan tackle-nya yang baik kemungkinan dia akan memenangkan duel di area tersebut, guys. Oke. Kekuatan 92, cepet banget, tapi atribut penyelesaian meningkat 75%, guys. Kekuatan 92%, untuk agresivitas 76, kebugaran 72, keberanian 90. Sundulan masih cukup rendah. Di sini kita bisa lanjutkan lagi hingga atribut kekuatannya naik di angka 100%, guys. Tanggung. Penentuannya nanti di akhir ya, guys ya. Penentuan untuk atribut kunci dan juga atribut pendukungnya, guys. Oke. Perlahan tapi pasti. Oke, 102% untuk atribut kekuatan. Naik lebih tinggi. Sementara penyelesaian juga ikut naik di angka 80%. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut apa kira-kira, guys. Kita tingkatkan atribut lainnya lagi, guys, menggunakan drill latihan yang berbeda. Oke, jadi pada sesi latihan berikutnya, bentar. Kita coba tingkatkan keberanian, penempatan posisi, agresivitas, penjagaan, dan tackle. Oke, kita gunakan drill latihan pressing saja, guys. Dan seperti biasa, isi full slot, kondisi pemain akan minus 18% per sesi latihan. Dan kita akan mengulangi sesi latihan ini berulang kali hingga atribut tackle, penjagaan, keberanian, agresivitas, dan penempatan posisinya meningkat. Di latihan ini memiliki intensitas yang sangat sulit, jadi ini akan membuat pemain cepat kelelahan. Jadi harus kita perhatikan setiap detik sesi latihan yang sedang kita lakukan agar nanti atribut yang akan kita tingkatkan sesuai seperti apa yang kita rencanakan di awal. Kualitas pemain masih di angka 76%-an. Jadi butuh 4% lagi agar pemain ini bisa naik level dari bintang 3 menjadi bintang 5. Kita akan terus mengulangi sesi latihan ini berulang kali, dan tentu teman-teman pasti bosen banget nih latihan, lama banget bang. ya memang sangat menyebalkan bang. Lebih menyebalkan lagi nabung booster kondisi ya. Coba bayangin sehari kita harus nonton iklan terus menerus. Ini kuat. Ini khusus buat player gratisan yang tiap hari mantengin iklan buat nabung booster kondisi, guys. Ini yang lebih menyebalkan sebenarnya. Nggak ditabung, nggak nonton iklan, kita nggak punya tabungan. Kalau nggak nabung, kita nggak kalau gimana sih ngomongnya ya? Kalau nggak nabung, nggak nonton iklan, kita nggak punya tabungan. Tapi misalkan nonton iklan bosennya minta ampun pak, serius. Tiap hari bosen. Tapi misalkan teman-teman, aduh males bang nontonin iklan tiap hari buat nabung booster kondisi. Nah, kamu bisa top up aja biar cepet, jangan ngeluh gitu. Jangan ngeluh, kamu bisa top up kalau punya duit. Kalau nggak punya duit ya udah, nggak usah pengen punya pemain bagus ya. Kamu bisa beli pemain seadanya di lelang ataupun ngandelin pemain dari pemandu bakat. Terus barangkali ada yang bilang, emang bisa bang nanti bisa juara pakai pemain seadanya? Bisa banget, asal sesi latihan yang kamu lakukan tepat, sesi latihan tim ya guys ya. Sesi latihan tim tepat, dan kamu bisa memilih drill latihan yang sesuai agar nanti atribut pemain juga meningkat sesuai posisinya guys gitu. Jadi satu lagi guys, iklan banyak teman-teman yang ngeluh iklannya nggak keluar. Wah, saya juga kurang tahu pasti, tapi
kemarin ada teman-teman yang dapat notifikasi, dapat pemberitahuan katanya ada beberapa pembaruan dan beberapa persyaratan yang harus disetujui agar iklannya keluar guys. Salah satunya dari Bang Ripal. Itu Bang Ripal yang bilang kemarin ngasih screenshotan, katanya ada notif baru bang, katanya kayak gini bang gitu. Ya kemungkinan mungkin beberapa minggu ke depan lah, atau di awal musim nanti iklan bisa muncul di semua perangkat, mudah-mudahan. Oke, tadi teman-teman bisa lihat bahwa kualitas pemain ini sudah meningkat dari bintang 4 menjadi bintang 5, atau dari yang awalnya bintang 3 sudah naik 40% ya guys ya. Bintang 3, kemudian bintang 4, dan sekarang bintang 5, jadi sudah naik kurang lebihnya 40%-an. Bagus. Masih butuh berapa lagi pak? Masih lama banget pak, masih butuh 4 bintang lagi. Masih lama banget, masih butuh 4 bintang. Habis ini ke bintang 6. Bintang 6 itu butuh 20%-an lagi. 81 butuh 19% lagi. Bintang 7 120%. Bintang 4 bintang 9 bintang 8 pak. Ajib ngomong udah kelamaan pak, aduh kampret. Bintang 8 140%. Buat yang nanya bang sampai 140% biayanya berapa bang? Murah bang, 35.000 aja. Durasinya emang ngeselin, 1,5 jam lah kurang lebihnya seperti itu. Belum kalau koneksi di sini jelek, udah lebih pasti sekitar 2 jaman. Dan kebetulan koneksi di sini cukup bagus saat ini kebetulan. Biasanya jelek. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut sundulan dan juga umpan silangnya lagi guys, menggunakan drill latihan umpan bola mati. Kita fokus dulu naikkan atribut umpan silang dan tembakan, karena atribut umpan silang juga cukup penting untuk seorang fullback yang sering terlibat memberikan umpan-umpan silang dari area pertahanan, umpan silang dini atau umpan crossing dini dari area pertahanan. Dan kadang juga kalau punya kesempatan dia juga ikut membantu tim kamu melakukan build up dari area tengah dan memberikan dampak yang tentu saja positif untuk penyerang kamu guys. Tapi karena ini adalah posisi fullback, jadi kamu jangan berharap lebih pemain ini bisa memberikan assist maupun bisa mencetak banyak gol. Jangan berharap lebih ya guys ya. Yang penting performanya bagus aja itu sudah cukup. Yang penting performanya bagus itu sudah cukup menurut saya pribadi. Jadi jangan terlalu berharap pemain yang kamu latih kali ini bisa mencetak banyak gol, karena posisinya juga pemain bertahan bukan penyerang. Begitupun dengan melatih gelandang tengah terutama, ataupun gelandang bertahan. Oke guys, ngomong terus dari tadi lapar juga ternyata pak. Makan dulu lah, makan roti 1. Oke. Mohon maaf nih sambil ngeplak makannya. Oke. Pada sesi latihan selanjutnya kita bisa menggunakan latihan beralisi cepat untuk meningkatkan atribut umpan silang, penempatan posisi, dan juga kecepatan. Saya tahu jangan nonton video saya sampai selesai. Teman-teman rata-rata nontonnya sekitar di bawah 10 menit. Jadi buat teman-teman yang memang kurang paham, nah harus dimaklumi, karena teman-teman juga nonton video ini nggak sampai selesai, nggak memperhatikan. Oke. Tiga 30 menit sudah guys. Latihan masih berlangsung cukup lama. Mungkinan 1 jaman lagi lah. Dan buat yang bilang katanya ngelatih pemain cuma butuh 300 booster kondisi buat naikin pemain dari kualitas berapa ya,
saya kalau dari kualitasnya lupa, kalau bilangnya sampai 140 itu butuh 300 booster kondisi, jadi 1500 bisa latih berapa pemain ya? 6 pemain apa berapa ya? Kualitas 140 160 apa 140 sih ya? Kualitas 80-an berapa ya? Kemarin pokoknya ada lah yang bilang kayak gitu. Dia juga kurang tahu pasti bener apa enggak. Kalau bener hebat. Kalau trik saya ya kayak gini. Nah, misalkan ada yang bang, sesi latihan yang dilakukan salah bang. Nah, ya ini yang sering saya lakukan gitu guys. Saya juga nggak bisa ngebenerin juga. Misalkan salah ya nggak apa-apa. Teman-teman bisa koreksi sendiri dan kasih masukan. Jangan nyalain doang tapi nggak ngasih masukan, nggak ngasih solusi. Cuma bisa ngomong doang gitu kan. Kalau misalkan ada yang salah dengan video yang saya bahas kali ini, ya nggak apa-apa dikritik gitu, nggak apa-apa dikritik, tapi kasih masukan dan solusi yang baik biar kedepannya saya bisa membuat konten yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semua. Kalau semua ngelitik doang mah adek gue juga bisa pak, ngelitik doang adek gue juga bisa. Nah teman-teman juga bisa bang, ngelitik salah bang, itu pemainnya kualitasnya kecilan kurang gede ya, boosternya bang yang banyak bang gitu. Udah ngomong baik pak. Buat kelamaan ya. Alhamdulillah. Oke, tidak terasa sekarang atribut mulai meningkat perlahan. Kali ini kita menggunakan latihan pressing lagi. Jadi kalau teman-teman cuma ngedengerin saya ngomong sambil nggak ngeliatin layar, udah pasti gagal paham. Udah pasti gagal paham. Tapi misalkan sambil nontonin, sambil mantengin, ya nggak pasti teman-teman bisa memahami video-video yang saya buat di setiap ininya guys, setiap harinya. Karena kadang-kadang banyak yang nonton saya semenit 2 menit langsung komentar negatif kan, padahal nggak nonton sampai selesai. Oke, proses latihan masih berlangsung menggunakan drill latihan pressing, dimana dengan drill latihan ini pemain akan meningkatkan kualitas tackle, penempatan posisi, penjagaan, keberanian, serta agresivitasnya guys. Kita akan terus mengulangi sesi latihan ini berulang kali hingga nanti atribut yang kita butuhkan meningkat. Kualitas keturunan sudah meningkat di angka 91%, butuh 9% lagi untuk meningkatkan kualitas hingga di angka 100%. Bagian keberanian naik, penempatan posisi. Oke, dan sekarang kita bisa perhatikan untuk atribut tackle sudah meningkat di angka 150, penjagaan 135, penempatan 151, keberanian 121, kekuatan 102, agresivitas 108, umpan silang 91, kebugaran 72, kecepatan 80 guys. Kita akan ulangi lagi untuk atribut pentingnya seperti tackle dan juga penempatan posisi, penjagaan, serta keberaniannya guys. Dan buat teman-teman yang bilang bang, untuk atribusinya apa aja bang? Nah, tadi udah dibilangin pak. Tapi untuk hasil yang lebih jelasnya, barangkali teman-teman bosen nonton video ini berulang kali, bolak-balik, kamu bisa langsung aja skip di akhir video untuk atribut kunci dan juga atribut pendukungnya apa aja.
Nggak perlu nonton sampai selesai juga nggak apa-apa. Saya tahu teman-teman bosen, saya juga. Saya juga pak, lama banget soalnya. Oke, masih kurang, kita ulangi lagi hingga atribut tackle meningkat di angka 160%-an guys. Fokusnya ke tackle penempatan posisi 156, lanjutkan hingga 160. Ini atribut yang kita latih ada banyak, jadi memang kadang-kadang nggak ngarah ke atribut yang kita butuhkan. Kalau kita menggunakan drill latihan yang punya atribut tackle dan juga penempatan posisi, itu jauh lebih baik, tapi sesi peningkatannya memang cukup sulit guys. Jadi dengan menggunakan drill latihan ini, otomatis atribut terang yang akan kita latih meningkat. Nah sekarang sudah mulai berat ya guys ya, karena potensinya udah mulai tinggi. Kadang dapat 2, kadang dapat 3, kadang nggak dapat malah. Oke, cuma dapat 1 pak. Cuma dapat 1, lumayan. 158, masih kurang 2% lagi untuk atribut tackle naik ke angka 160%. Agresivitas penempatan posisi, oke. Nggak dapat malah. Tackle bagus. Bagus. 159, aduh kurang 1% lagi, lama banget. Keberanian, penempatan, oke bagus. Tackle ajib, 159 tackle, lama banget. Dapat malah. Butuh 1 lagi, bagus. Tackle udah selesai, kelar 160%. Nah, udah tackle 160, penempatan 160, penjagaan 144, keberanian 130, agresivitas 117. Nah udah selesai 160-an. Jadi kita bisa fokus ke atribut lain guys yang masih rendah, seperti umpan silang, sundulan, kecepatan, dan juga kebugaran. Dan buat teman-teman yang bertanya mungkin, bang kebugarannya kenapa masih rendah bang? Nanti bang, sabar. Atribut kebugaran kita nanti tingkatkan di akhir aja, sama atribut kekuatan juga, sama kecepatan. Jadi fokus dulu ke keterampilan utamanya, yaitu keterampilan bertahan. Di latihan pressing udah, kita bisa menggunakan drill latihan permainan sayap untuk meningkatkan atribut sundulan serta umpan silangnya guys. Tapi dengan drill latihan ini otomatis nanti atribut penyelesaian dan tembakan juga akan ikut naik. Oh ini masih sangat efektif banget guys. Sekali latihan langsung dapat 5 atribut. Oh 5 atribut pak, masih bagus banget ini. Kan 5 atribut. Soalnya atribut gelapnya masih rendah, jadi peningkatannya lebih efektif daripada meningkatkan atribut terang semua. Oke, umpan silang 106%. Bagus. Kita tingkatkan 110% lah umpan silang. Kita pulihkan lagi kondisinya. 113, sudah kebablasan malah. Selanjutnya kita bisa fokus ke atribut mana nih kira-kira guys. Umpan silang 113%, tapi penyelesaian naik 91% pak. Jadi kita harus menggunakan drill latihan lain untuk meningkatkan atributnya lagi.
Nah, pada sesi latihan selanjutnya setelah kita melatih permainan sayap, kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut apa nih kira-kira guys. Dari latihan menyerang kita gunakan umpan bola mati lagi, soalnya tadi atribut penyelesaian sudah terlalu naik guys, jadi kita bisa gunakan dari latihan umpan bola mati untuk meningkatkan atribut sundulan. Dan ternyata Peter ini sudah naik bintang lagi, jadi pemain bintang 6 guys, atau dengan kualitas mutu keseluruhan 100%. Atau misalkan dilihat dari levelnya saat ini sudah elite. Habis elite, kelas dunia, kemudian superstar dan legenda. Masih jauh banget ke legenda. Jadi dari kualitas 140 aja mungkin nanti superstar. Kualitas legendanya ada di angka 160% guys. Agar pemain ini bisa naik ke level legenda pemain ini butuh peningkatan hingga 160%. Tapi untuk keterampilan bertahan nanti kita akan buat level keterampilan bertahannya legenda ya guys ya, dimana itu adalah level tertinggi yang ada di Game of Eleven. Jadi meskipun level keseluruhannya belum sampai legenda atau masih superstar, tapi untuk keterampilan bertahannya akan saya buat legenda. Jadi efektivitasnya bisa jauh lebih baik dari pemain yang sekelasnya guys. Karena kadang-kadang banyak teman-teman yang melatih pemain cuma sekedar latihan dibuat sama rata tapi nggak lihat levelnya, padahal levelnya masih di bawah legenda gitu. Ada yang cuma kelas dunia semua, entah itu menyerang, bertahan, serta fisik dan mentalnya dibuat kelas dunia semua. Dan kali ini kita akan buat hingga maksimal ya guys ya di level legenda sesuai permintaan dari Bang Edo. Kita buat level keterampilannya legenda agar nanti pemain ini bisa menjadi pembeda. Oke, di sini untuk atribut umpan silang sudah naik di angka 121%, sundulan 100%. Nah, selanjutnya kita bisa fokus ke atribut mana guys. Sebenarnya untuk pemilihan atribut, pemilihan drill latihan maksud saya, sama aja, kita bisa menggunakan drill latihan yang sama dari awal hingga akhir. Tapi untuk pemilihan memang harus tepat mana-mana saja yang harus kita pilih, karena setiap pemain nggak mesti punya keterampilan yang sama sebelumnya guys. Jadi kita sendiri yang nantinya menentukan atribut mana yang akan menjadi atribut kunci, atribut mana yang akan menjadi atribut pendukung, dan atribut mana yang tidak terlalu besar nantinya. Dengan begitu hasilnya bisa lebih efektif karena setiap pemain memiliki kelebihan serta kelemahannya masing-masing. Dan pada sesi latihan selanjutnya kita bisa menggunakan drill latihan kucing-kucingan untuk meningkatkan atribut penempatan posisi dan juga tackle guys. Penempatan posisi, kebugaran, tackle. Ini saya sambil tiduran boleh nggak sih ya? Duduk terus capek pak. Aduh. Oke, kita taruh HP-nya sama main e-football, kayaknya enak nih pak. Oke guys, aduh pegel banget di badan. Jim. Kita pulihkan lagi kondisinya pak. Kita pulihkan lagi. Kualitas keseluruhan naik 102%. Atribut perempatan posisi naik 163. Oke, sudah mulai nggak efektif soalnya kualitasnya sudah mulai besar guys. Kadang naik 3, kadang 1, kadang nggak dapat. kadang cuma dapat 2, jadi harus sabar. Gak ada yang instan di Game of Eleven, tapi di Game of Eleven kita bisa meningkatkan keterampilan sesuai keinginan kita guys, seperti di game eFootball. Tapi kalau di FIFA kayaknya belum bisa. Kalau di FIFA emang bisa naikin level pemain bisa, tapi kalau di FIFA sekarang namanya bukan FIFA ya. Sekarang namanya jadi FC24 Mobile atau FC24 versi PC, Xbox dan sebagainya.
Tapi kalau menurut saya pribadi enakan main kalau top 11 ya jelas ya Football Manager. Ada juga Football Manager yang benar tapi belum ada fitur 3D nya pak, belum ada fitur 3D, jadi kurang menarik. Saya kalau misalkan di mobile udah ada fitur 3D kayaknya saya tertarik banget sama Football Manager, tapi saat ini belum ada pak, belum ada. Sementara untuk Soccer Manager juga sebenarnya bagus dari sistem transfer, kemudian liga, sistem kompetisi yang cukup menarik di Soccer Manager 2024 bagus, tapi gameplaynya yang menurut saya kurang menarik, perih di mata pak. Soccer Manager bagus itu kalau 3D nya kayak Top 11, wah player Top 11 bisa pindah ke sana semua pak, serius. Tapi nggak semua sih, karena Top 11 lebih menarik dari segi kompetisi, meskipun dari kualitas turun 20% per musim, tapi itu nggak masalah buat player Top 11 yang tentu saja sudah berpengalaman. Kalau yang baru-baru pasti baru semusim udah hengkang, karena banyak yang ngeluh, bang, wah saya udah naikin kualitas level pemain, udah naikin bintang, tiba-tiba turun semua pemainnya bang. Nggak dibaca, padahal kualitas penurunan kualitas itu nggak berdampak, pemainnya masih sama aja sebenarnya pak, pemainnya masih sama aja, bedanya kualitasnya turun karena tim kamu akan disesuaikan dengan tim-tim di level yang lebih tinggi gitu. Jadi tugas kita sebenarnya kembali menangani pemain-pemain yang kita miliki agar bisa bersaing di kasta yang cukup tinggi gitu, agar bisa bersaing lagi. Soalnya kalau misalkan pemain kita nggak bisa bersaing, kualitasnya tetap nggak kita tingkatkan lagi, ya sulit. Jadi kita harus bisa memaksimalkan peluang-peluang yang bisa kita lakukan, seperti melakukan sesi latihan harian untuk meningkatkan form latihan maupun bonus ketajaman, dan juga atribut yang bisa kita tingkatkan nantinya. Dan sekarang untuk atribut tackle sudah naik di angka 170, penempatan 170. Oke, bagus. Untuk penurunan kualitas mutu sebanyak 20%, ini sudah terjadi sejak awal dibuatnya game Top 11 guys. Jadi jangan heran ya guys ya, buat pemula jangan heran. Dan selanjutnya kita bisa fokus peningkatan atribut kekuatan dan juga kebugarannya menggunakan drill latihan kebugaran guys. Nah sekarang sudah waktunya meningkatkan atribut kebugaran dan juga kekuatan. Nah karena drill latihan ini jarang digunakan tadi, jadi peningkatannya bisa lebih efektif daripada meningkatkan keterampilan bertahannya guys yang sudah tinggi. Jadi ini yang saya lakukan, kita fokus dulu pada atribut kunci. Kalau misalnya sudah tinggi, barulah kita meningkatkan atribut lainnya. Jadi prosesnya bisa berlangsung lebih enak lah, lebih enak. Kalau kita langsung dibuat sama rata sebenarnya bisa juga, misalkan kita buat tackle 100, penjagaan 100, penempatan 100, kemudian keberanian 100, bisa gitu pak, bisa aja. Tapi nanti atribut kuncinya jadi nggak ketemu gitu guys, nggak ketemu kalau dibuat sama rata. Ya intinya gitulah, kita fokus dulu kepada atribut kunci, atau saya biasanya nyebutnya sebagai kelebihan setiap pemain, karena setiap pemain memiliki kelebihannya masing-masing guys. Tapi seperti halnya contoh yaitu Lionel Messi, di mana dia punya kelebihan yang berbeda dengan pemain lainnya, posisinya pendek, tidak terlalu cepat, tapi dia punya kelebihan pada atribut penyelesaian, dribble, kemudian dia juga salah satu pemain yang kreatif. Sementara Cristiano Ronaldo, dia adalah penyerang sayap yang sangat produktif, dan posisinya juga bisa sebagai striker, bisa juga sebagai penyerang sayap, bisa juga sebagai gelandang serang tengah untuk Cristiano Ronaldo. Dan untuk atribut kuncinya juga berbeda. Jika Messi lemah pada atribut sundulan, Ronaldo dia punya atribut sundulan yang bagus. Jadi mungkin akan saya bahas juga di kesempatan selanjutnya, mungkin membuat pemain-pemain bintang ala Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Neymar. Mungkin akan saya buat juga, tapi misalkan nanti banyak yang request. Kalau misalkan gak ada yang request, ya saya juga malas juga. Soalnya video melatih pemain secara individu justru banyak teman-teman yang gak suka. Padahal ini adalah salah satu hal terpenting di game Top 11. Tapi banyak teman-teman yang justru tertarik untuk
membahas formasi guys, padahal formasi itu ada di urutan nomor 2 taktik. Pertama kita bahas mengenai latihan individu seperti ini. Latihan individu penting agar kita bisa membuat chemistry pemain di setiap posisinya, entah itu di area serang, tengah maupun di area pertahanan. Dengan chemistry yang bagus, pemain bisa lebih efektif. Misalkan di area serang pemain bisa lebih produktif, dan di area tengah pemain bisa mendominasi penguasaan bola dengan lebih baik, sementara di area pertahanan pemain bisa lebih solid. Tapi teman-teman kebanyakan cenderungnya lebih ke formasi bang, bahas formasi, tapi pas dicek pemainnya B aja gitu. Ya susah, kalau udah B aja susah pak. Meskipun ada kemungkinan menang, cuma lebih enak kalau misalkan pemain di setiap posisinya sudah sesuai. Jadi kombinasi taktik, strategi, dan formasi harus sesuai dengan pemain yang kita miliki gitu. Misalkan teman-teman memang cenderung ingin bermain dengan strategi tiki taka, ya pastikan kamu punya pemain yang memiliki atribut passing, penempatan posisi, maupun kreativitas yang baik. Sementara misalkan ternyata teman-teman tidak memiliki hal tersebut tapi pengen pakai strategi tiki taka, ya udah pasti bakalan gampang banget direbut oleh pemain yang punya penempatan posisi bagus, apalagi jika pemainnya agresif gitu. Sulit pak. Oke, sekarang kita bisa ubah drill latihannya guys. Atribut kekuatan dan juga kebugaran sudah naik. Selanjutnya kita bisa kembali meningkatkan atribut tekalnya menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Selain itu, drill latihan ini juga mengandung atribut kekuatan, jadi atribut kekuatannya juga akan ikut meningkat. Dan untuk sesi latihan ini, saya ingatkan lagi, memang berlangsung sangat lama ya guys ya, tidak seperti yang kita inginkan bahwa melatih pemain bisa langsung cepat. Sebenarnya bisa, misalnya kamu punya banyak duit bisa pakai pelatih pribadi, tapi ya kita harus tingkatkan terlebih dahulu atribut kuncinya. Nanti setelah kita tingkatkan atribut kunci, barulah kita pakai pelatih pribadi agar atribut kuncinya tidak tertinggal gitu, tidak lebih kecil dari atribut yang nantinya akan ada di bawah atribut kunci, atribut pendukung lah. Jadi selisihnya mungkin sekitar 20 hingga 30%-an. Oke guys, jadi proses masih berlangsung, harus sabar. Sudah 1 jam ya guys durasinya ya guys ya. Ternyata pemain masih di posisi bintang 6. Kita masih butuh 2 bintang lagi sampai naik ke bintang 8. Sekarang masih bintang 6, jadi butuh 2 bintang lagi guys. 120 berarti 120 butuh, sekarang sudah naik di angka 111-an, butuh 30%-an lagi lah. Masih cukup lama, modal kita masih cukup banyak. Nah, bisakah dengan modal berapa, berarti kita sisain 100 ya tadi, otomatis 200 poster kondisi lagi dari kuota 111 sampai 140-an guys. Kira-kira cukup apa enggak nih guys? Saya sedikit pesimis, tapi ada harapan lah kita bisa meningkatkan. Nanti kita coba atur dulu lah, jangan sampai salah sasaran. Kalau salah sasaran nanti yang ada malah gagal guys. Target kita menggunakan 500 poster kondisi justru sia-sia, karena kita harus menyisakan 100 poster kondisi, dan ini adalah target yang saya lakukan. Nah, yang tadi membuat poster kondisi kita berkurang yaitu gara-gara melatih posisi baru juga. Jadi yang harusnya bisa 400 atau 500 poster kondisi harusnya bisa cukup untuk melatih pemain bintang 3 sampai bintang 8. Nah, karena tadi kita latih posisi baru jadi berkurang guys, sekitar habis tadi 50 poster kondisi kurang lebihnya untuk melatih posisi baru. Meskipun tadi cepet, sebenarnya cepet prosesnya, kurang dari berapa ya, kurang dari 50 lah tadi kalau nggak salah, soalnya naiknya 22, kurang dari 50 poster kondisi. Kalau misalkan melatih posisi baru pemainnya udah bintang 8, waduh berat pak, serius berat. Bintang 7 aja berat, bintang sekarang ini bintang 6 juga berat. Jadi enak itu pas masih bintang 3, peningkatannya lebih cepat. Kalau kualitas sudah semakin tinggi, peningkatan latihan posisi baru juga lebih sulit. Jadi mendingan latih posisi baru ketika kamu mendapatkan potensi posisi baru,
gratis di event apa namanya, di event, bukan di event ya, di sponsor spesial yang gratis itu ada posisi baru. Jadi nanti berikan aja buat pemain yang ingin kamu tambahkan posisi baru, tapi perhatikan juga untuk potensi atribut gelapnya yang bakal meningkat apa aja. Misalnya atribut gelapnya sudah terlalu rendah, lebih baik gak usah dikasih posisi baru, nggak usah gitu guys. Oke, sekarang atribut kebugaran 120, kekuatan 150, tackle 180 guys, mantap. Jadi tackle butuh 20% lagi, tackle butuh 20% lagi, dan selanjutnya kita bisa fokus ke atribut yang lainnya guys. Kita buat atribut mana ya kira-kira, penempatan posisi lah, kita jangan terlalu rendah. Penempatan posisi kita gunakan dari latihan pressing lagi. Dari latihan pressing untuk meningkatkan keberanian, penempatan posisi, agresivitas, penjagaan, dan tackle. Semua atribut terbuka dan akan ikut terlatih menggunakan dari latihan pressing ini guys. Tapi intensitasnya memang sangat sulit, itu berarti prosesnya akan lebih rumit. Prosesnya akan lebih rumit. Oke. Sabar, aku coba sabar. Ini belum proses 180 ya guys ya. Kalau 180% itu jauh lebih sulit lagi guys, makanya biayanya lebih mahal, 75.000. Ya sesuai dengan proses latihan yang dilakukan. Selain lama juga kita harus benar-benar memperhatikan atribut mana yang naik dan atribut mana yang tidak harus naik lebih tinggi gitu. Nah, di sini mulai lebih sulit daripada sesi latihan sebelumnya guys, karena kualitasnya sudah mulai tinggi, dan drill latihan yang sedang saya latih juga sudah kita gunakan tadi guys. Dan ketika kita melatih atribut terang yang sudah mulai tinggi seperti ini, jadi peningkatannya bisa lebih sulit ketika menggunakan drill latihan yang sama seperti ini guys. Jadi benar-benar harus kita perhatikan ya guys ya peningkatannya, jangan sampai salah. Di sini peningkatan untuk atribut kunci memang sudah mulai sulit karena sudah terlalu tinggi, yaitu tackle dan juga penempatan posisi. Di sini kita bisa menggunakan drill latihan lain sebenarnya, tapi fokus dulu lah sampai atribut kuncinya meningkat di angka 200%-an, baru kita alihkan fokus kita ke atribut lainnya guys. Kalau pakai drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti ini, memang kondisi pemain udah banget lelah pak. Jadi harus sabar. Kopi dulu pak, udah ngantuk nih. Aduh, lama ternyata pakai drill latihan pressing, tapi kita coba ulangi lagi. Kita tembusin nanti atribut tackle sampai 190 dulu lah. Tackle penempatan 190-an. Sambil main game bisa kali ya. Sambil main game bisa kali ya. Bisa lah bang, tapi kan lo lagi bikin konten bang. Nah, iya ya. Punya orang lagi. Iya jangan bang, jangan. Fokus dulu lah Watmil, punya orang, iya kan. Jadi saya ingatkan lagi buat teman-teman yang berencana melatih pemainnya secara individu tapi kamu males karena durasinya lama dan menyebalkan. Kamu bisa hubungi saya via WhatsApp, linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini, dan insya Allah saya akan melatih pemain anda semua agar sesuai dengan gaya mainnya. Dan misalkan kamu ingin melatih pemain produktif, insya Allah bisa, kreatif bisa, ingin punya pemain bertahan yang bagus, insya Allah juga bisa, sesuai rencana teman-teman, sesuai rencana taktik maupun strategi yang ingin teman-teman terapkan. Latih semua pemain gimana bang? Bisa pak, bisa. Oke, selanjutnya kita gunakan drill latihan analisis video untuk meningkatkan atribut kreativitas dan penempatan posisi. Tapi karena drill latihan ini punya intensitas yang sangat rendah, jadi lama peningkatannya pak. Penempatan posisi, keberanian, dan juga kreativitas.
Apa ini saya balas-balas ya, balas jawab komentar dulu ya, sambil latmil saya jawab komentar ya. Saya jawab komentar, tapi saya nggak bisa tampilin nanti udah terlalu jauh soalnya. Bisa lah kita jawab komentar. Ini ada komentar terbaru kita coba cek video yang baru aja lah. Video lama udah ketimpa soalnya Pak. Di video saya yang membahas cara saya menangani tim setiap hari guys. Kita pulihkan lagi, kita akan jawab beberapa komentar dan kita perhatikan untuk atribut penempatan 179. Kita ulangi lagi lah, tanggung ya. Ada Bang Asep Danu, Bang Asep Danu 1 jam yang lalu komentar. Oke, selesai. Bentar Pak, bentar Bang Asep, bentar. Sekarang keterampilan untuk atribut penempatan posisi 180 guys, 180% penempatan posisi. Jadi kita bisa alihkan menggunakan relatian lainnya guys. Oke, sesuai rencana sekarang ya guys ya. Tackle udah naik tinggi, penempatan juga sudah naik tinggi. Sebenarnya kalau nggak di record mungkin bisa lebih cepat Pak prosesnya, soalnya kan saya nggak harus menjelaskan gitu lah, nggak harus menjelaskan ke teman-teman mana atribut yang akan saya tingkatkan, jadi langsung saja set gitu, bisa lebih cepat. Cuma karena prosesnya direkam dan saya juga dituntut untuk menjelaskan apa saja relatian yang akan saya gunakan, jadi ya prosesnya memang lebih lama daripada tanpa saya rekam gitu. Dan buat teman-teman yang ingin pemainnya ikut dibahas juga seperti ini, kamu bisa hubungi saya via WhatsApp ya. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan latihan lari jauh untuk meningkatkan atribut kebugaran serta kecepatannya guys. Oke. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Asep Danu yang bilang, Bang, cara memperbaiki di misi token gratis punya kok ada tanda seru sih di list tab joy ketika sudah download APL yang saya setuju, bisa bantu nggak sehingga saya nggak bisa misi token? Waduh, ini jujur aja nih Bang Asep, saya udah lama banget nggak terlibat nggak menggunakan aplikasi Tapjoy ataupun semacamnya untuk mendapatkan token. Jujur aja Bang Asep, jadi saya sebenarnya kurang tahu pasti, tapi mungkin akan saya bantu di kesempatan berikutnya. Tapi saya tidak bisa jawab kali ini karena saya lagi latihan militer, jadi saya nggak bisa kasih tahu gitu cara-caranya. Mungkin Bang Asep bisa klik tanda pengaturan, kemudian klik tanda tanya. Nah, di situ kamu bisa coba tanyakan atau bisa chat langsung dengan admin operatornya guys. Ada juga komentar dari Bang Lazizi, Bang saran dong cara lawan tim 3 DC, 2 DMC, 4 gelandang dan 1 striker gimana ya? Oh, formasi 3-2-4-1. Formasi 3-2-4-1 cenderung lemah ketika menghadapi formasi dengan memanfaatkan 2 penyerang sayap. Bang Naji, coba Bang Naji nanti gunakan formasi 4-1-2-3 freestyle. Biasanya dengan formasi itu dan fokus umpan dari bawah kedua sayap, ada kemungkinan formasi 2-3-4-1 bisa ditembus dari area sayap. Oke, sekarang atribut kecepatan sudah naik 100%, kemudian kebugaran 140%, kekuatan 150%, agresivitas 132%, umpan silang masih rendah 121. Jadi pada sesi latihan selanjutnya kita bisa tingkatkan atribut umpan silang. Nah, harusnya tadi saya pas lagi ngantuk banget nih ya, jawab komentar ya. Jangan lupa Pak, baru inget. Oke, jadi kita tingkatkan lagi atribut sundulan dan juga umpan silangnya menggunakan relation umpan bola mati guys. Jadi gitu ya Bang Naji ya, coba gunakan formasi 4-1-2-3 freestyle, fokus umpan bawah kedua sayap. Terserah mau gunakan gaya umpan panjang, tapi perhatikan juga untuk atribut sundulan serta penempatan posisi back tengah yang ditempatkan oleh tim lawan. Di sini ada komentar dari Momen Animeku. Akun modal uang aja statistik tinggi, pemain ampas.
Kalau gua lihat cuma bisa bermain 30% kombinasi dan gaya main acak-acakan, atribut rendah, kalau nggak dijokin pasti kalah tuh akun. Kalau kayak gini saya nggak suka lah, nggak suka merendahkan. Kalau kasih solusi nggak apa-apa, nggak dijawab mohon maaf nih buat momen. Lalu ada quote Siska Adel 6373 bilang, adu tendang di devisku kok nggak ada ya bang, padahal tiket ada, udah update juga di Play Store. Waduh, mungkin coba di reset, bukan di reset, dimatiin dulu HP-nya pak, dimatiin terus nyalain lagi, restart ya HP-nya di restart dulu, matiin lalu nyalain lagi, nanti coba cek. Kalau tetap nggak ada berarti dari ininya, dari developernya belum menyediakan di beberapa perangkat. Oke, sekarang level gaya mainnya sudah naik guys, level menengah, level lanjutan, efeknya kali 3, butuh 1 level lagi untuk maksimal level maksimal guys. Efeknya 4 kali jauh lebih bagus daripada pemain biasa. Pencilang 130, turun 109. Kita coba. Oke, mantap guys, sudah naik bintang 7 puyer. Oke, mantul. Mungkin ada bug, mungkin Bang Siska Adel, mungkin bug dari developernya. Mudah-mudahan besok ada. Fajar Rian hadir bang. Wah, terima kasih Bang Fajar. Ada M Saipudina Wazwar, hampir lengser di puncak klasemen. Babak pertama tertinggal 2-0, babak kedua kita balas 5 gol. Tetap manfaatkan umpan panjang lewat tengah. Mantap Coach Saipudin, mantap Jos, luar biasa. Semoga timnya juara musim ini. Anton Wijaya, poin penting kok kalau kalah saya pribadi masih pikiran terus. Jelas bang, apalagi saya menangani akun orang. Kalau kalah, waduh malu banget pak. Untung menang ya, untung banget emang. Lagi hoki ya bang, bener. Lagi hoki nih Bang Anto. Memanfaatkan umpan panjang babak kedua dengan bonus serangan 24% dengan umpan fokus di tengah, gaya gigi menyerang. Kelebihan tim musuh atribut bagus tapi kebanyakan pemain biasa, nggak ada yang gaya mainnya. Dan tim YouTuber atribut biasa dengan pemain hebat tapi kombinasinya tidak sesuai. Tim YouTuber menang karena musuh punya tim biasa dan bonus serangan sesuai dengan taktik umpan dan gaya gigi menyerang. Nah, ini tim lawan memang sudah terbaca bahwa dia tidak menempatkan di MC ini bang, tidak menempatkan di MC. Jadi dengan tidak menempatkan di MC itu berarti area tengahnya masih bisa dibilang terbuka ya bang ya. Jadi seperti itu. Oke, komentarnya dikit banget, biasanya ada banyak. Oke, gak apa-apa. Mungkin di kesempatan selanjutnya kita akan akan jawab komentar-komentar dari teman-teman pas latihan militer kali ya guys ya, biar nggak ngantuk ya. Ini komentarnya kebetulan dikit, jadi kita coba gunakan dari latihan lain guys. Analisis video sudah mulai tidak efektif, jadi kita gunakan dari latihan penyelesaian satuan satu untuk meningkatkan atribut tackle-nya lagi guys. Kita akan buat atribut tackle-nya meningkat di angka 200% soalnya. Tackle, penjagaan, dan juga kekuatan. Tackle, ada giringan ya? Ada kekuatannya nggak sih? Nggak ada ya kalau ini? Nggak ada pak. Nggak ada kekuatan kalau hentikan penyerang. Yang ada tadi, bukan hentikan penyerang, penyelesaian satuan satu ajib. Beda, soalnya mirip gambarnya pak. 190% untuk atribut tackle. Oke, penjagaan 177. Ini gimana nih? Lanjutkan nih guys, lanjutkan lagi guys. Kita buat atribut tackle-nya sampai di angka 200%-an guys. Tapi nanti penjagaan tinggi ya. Tackle. Kita naikin lagi atribut tackle. Aduh, alhamdulillah bersihin guys. aduh
Oke, atribut tackle sudah naik, dan atribut penjagaan udah naik terlalu tinggi, jadi kita ganti dulu guys. Kita ganti dulu menggunakan di latihan hentikan penyerang. Masih fokus pada atribut tackle. Tenang guys, masih fokus pada atribut tackle-nya guys. Oke, naik level lagi. Sekarang kita bisa tingkatkan atribut pemanasan. Levelnya sudah maksimal, level kelas dunia latihannya guys, mantul. Tackle naik lagi. Giringan penjagaan, oke. Main sudah mulai kelelahan. Kita pulihkan lagi kondisinya guys. 121%. Tackle 194, penempatan 180. Waduh, penjagaannya sudah mulai tinggi nih guys. Kita fokus kemana dulu nih guys? Kita harus ganti drill latihan guys, agar atribut penempatan posisinya tidak terkejar. Oke, kita sebaiknya fokus melatih atribut apa ya? Penempatan nggak ada serangan ya, penempatan posisi lagi lah harusnya, sama umpan silang, main kontak, keberanian, kekuatan, agresivitas. Oke, beralih si cepat, umpan silang ini ada penempatan posisi, kecepatan. Oke, ini aja lah, beralih si cepat, bagus. Kita lanjutkan lagi guys. Kita lanjutkan lagi menggunakan drill latihan beralih sisi cepat. Wih, dapat 1000 pak, dapat 100 GP festival. Oke, pemain sudah kelelahan, kita bisa pulihkan lagi. Umpan silang 134, penempatan 184%. Jadi kita bisa lanjutkan lagi sesi latihannya. Bentar guys, kita pulihkan lagi kondisinya guys. Kita masih menggunakan drill latihan yang sama ya guys ya. Dan buat penempatan posisinya lebih tinggi daripada atribut pendukungnya guys. Penempatan 190, tackle 194, penjagaan 178. Kita ulangi lagi guys. Kita ulangi lagi. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Pelan tapi pasti peningkatan sudah mulai terlihat guys. Kita belikan 125, butuh 5% lagi hingga kualitasnya naik ke bintang, bukan bintang 130, butuh 15% lagi pas 140 nya masih lama. Masih lama guys, masih lama, harus sabar ya guys ya. Oke, sekarang kita coba cek, dan sekarang atribut penempatan posisi sudah naik di angka 201% guys. Tackle 194%. Jadi sesuai rencana, atribut penempatan posisi sudah lebih tinggi daripada atribut lainnya. Dan selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut tackle guys. Bisa meningkatkan atribut tackle, tapi sebelum itu kita coba untuk tingkatkan atribut lainnya guys. Kita coba tingkatkan atribut lainnya yang masih rendah. Kita fokus dulu ke atribut mana nih? Oke, ini adalah apa mana ya? Di latihan pressing udah kita gunakan beberapa kali, jadi takutnya nggak efektif.
Kita gunakan drill latihan hentikan penyerang aja lah. Kita gunakan drill latihan hentikan penyerang untuk meningkatkan atribut tackle hingga meningkat di angka 200% guys. Soalnya potensi naiknya cukup tinggi karena ada atribut gelap yang masih cukup rendah. Kita buat atribut tackle-nya meningkat di angka 200% seperti atribut penempatan posisi guys. Oke, kita pulihkan lagi kondisinya. Booster kondisi masih tersisa 200 booster kondisi. Dan setelah kita pulihkan sisa 199 booster kondisi guys. Butuh 5% lagi agar atribut tackle-nya meningkat di angka 200%. Jadi kita harus ulangi dan ulangi lagi hingga atribut tackle-nya meningkat sesuai rencana. Kita ulangi lagi guys. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk. Kita pulihkan kondisinya. Sekarang atribut tackle mendekati 200. Cukup berat ketika kualitas pemain sudah tinggi, peningkatan cukup berat guys, jadi harus sabar ya guys ya. Oke, kita coba cek lagi dan pulihkan kondisi pemainnya. Lalu tanggung 3% lagi pak. Lanjut. Target kita sampai atribut tackle-nya meningkat di angka 200%. Dikit lagi. Lama soalnya peningkatannya berat nih pak, udah mulai tinggi soalnya. Nah tackle dapat nih, satu lagi. Kita kembali pulihkan. Oke, 199%, butuh 1% lagi guys. Oke, target selesai. Atribut kreativitas. Atribut tackle sudah meningkat di angka 200%. Mantap. Sial, jaringannya error guys. Sinyal jelek. Oke guys, singkat cerita sekarang Peter Idi fullback kiri Persib Bandung milik Bang Edo, kualitasnya sudah meningkat dari yang awalnya pemain bintang 3 sekarang punya kualitas bintang 8 atau setara dengan kualitas mutu keseluruhan 140% guys. Mantap. Dan rencananya nanti kita akan turunkan dia di laga asosiasi yang sebentar lagi akan berlangsung. Nah, sekarang kita bisa perhatikan untuk level keterampilan fisik dan mentalnya kelas dunia ya guys ya. Kemudian untuk level keterampilan bertahan sudah punya level legenda, dimana itu adalah level tertinggi yang ada. Sementara untuk level keseluruhannya sendiri ada di level superstar guys, jadi sudah meningkat signifikan ya guys ya. Dan untuk atribut kuncinya yaitu tackle dan juga penempatan posisi didukung oleh penjagaan, umpan silang, keberanian, kebugaran dan juga kekuatan guys. Sisanya agresivitas,
kecepatan dan juga sundulan ada di bawah atribut kunci dan juga atribut pendukungnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Tadi rencananya saya mau review gitu karena sebentar lagi akan ada pertandingan, tapi karena durasi video ini sudah panjang banget, terpaksa mungkin cukup sampai di sini apa yang saya bahas kali ini. Dan semoga pembahasannya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NNTV11. Terima kasih buat partnership NNTV11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TOV11 Indonesia.